Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, ini menyikapi sebuah fenomena tentang babi ngepet. Kemarin sempat viral masalah kasus babi ngepet dan ternyata itu adalah hoak. Padahal sebenarnya untuk suatu pesugihan babi ngepet itu memang ada. Ya no Yuki ya. Nah di sini Mas Jawir dan juga Ki Macan TPM Tim Pintu Misteri ingin mengungkap lebih lanjut tentang babi ngepet karena kami dari Tim Pintu Misteri membuka tabir misteri. Iya. Nah untuk melengkapi informasi yang akan kita gali mengenai babi ngepet, di sini Mas Jawir kedatangan seorang tamu yang mengaku bahwa dia adalah orang yang pernah melakukan, mungkin sampai saat ini dia masih melakukan praktek babi ngepet. Nah, ini salah satu subscriber kita juga. Iya, dia datang jauh-jauh. Dan menginginkan sesuatu hal dari Ki Macan. Semoga saja nanti bisa membantu lebih. Insya Allah. Ngoten ya. Nah, tapi sebelumnya Mas Jawir ingin mau menanyakan lebih lanjut terlebih dahulu dari sudut pandang seorang supranaturalnya Pintu Misteri. Informasi apa yang bisa disampaikan terlebih dahulu ini Ki mengenai praktek pesugihan babi ngepet? Ya, sebenarnya praktek pesugihan babi ngepet itu tergantung manusianya Mas Jawir ya. Jadi kebanyakan astral yang mempengaruhi manusia pada saat manusia jatuh di bawah kemiskinan. Benar. Banyak iming-iming dari bangsa jin untuk membelokkan bangsa manusia ke jalan mereka. Dengan menggunakan seperti ini, dan akhirnya mereka sudah tersadar pada saat sudah kontrak. Nah itu dia yang mengalami seperti itu. Problem permasalahan gitu ya. Kemudian apa lagi Ki? Ya. Dan untuk susah sekali untuk memutus kontrak. Adapun bisa memutus kontrak itu akan menumbalkan dirinya dan keluarga besarnya. Nah itu juga kan seperti itu. Banyak juga kok kasus permasalahan mengenai suatu praktek pesugihan yang mana akan mengambil tumbal dan lain-lain sebagainya. Karena gini loh ya. Di saat perjalanan hidup Mas Jawir juga ini mulai perjalanan hidup tuh nggak selamanya itu mulus. Naik turun. Tetapi kembali lagi kita sebagai manusia harus tetap yakin, percaya tentang kuasa Tuhan. Terkadang Tuhan itu menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu hal kepada kita itu tidak datang secara langsung. Memang kita siapa didatangi langsung ibaratnya ya. Tuhan memberikan komunikasinya kepada umatnya itu dengan berbagai macam cara. Dengan kesenangan, dengan kesedihan, dengan suatu takdir yang kita tidak sukai. Sebenarnya itu adalah cara Tuhan yang dimana manusia belok ke sini itu tidak baik gitu loh ya. Mungkin sebenarnya di saat kita diuji di paling bawah, posisi yang paling bawah yang mungkin orang lain tidak akan mampu menghadapi cobaan tersebut. Tetapi kembali lagi, di saat Tuhan memberikan suatu cobaan kepada umatnya, Tuhan itu tidak akan melebihi kapasitas. Bener Yogi ya? Tuhan itu udah mengepaskan porsi-porsinya, ya kan? Mungkin bagi Mas Jawir itu teramat sangat berat, tetapi bagi orang yang bersangkutan itu sebenarnya udah porsinya. Kalau seandainya orang itu tetap ajak sama Tuhan, berusaha dan berdoa, Tuhan pun pasti akan meningkatkan derajatnya. Pasti. Nah itu tadi kurang lebihnya. Jadi ini menyikapi kasus fenomena tentang babi ngepet. Tentang fenomena babi ngepet yang dimana nanti Mas Jawir akan menanyakan lebih lanjut kepada orang yang pernah melakukan praktek tersebut. Masih ngono ya. Ayo kita berarti kita langsung naik ke yang bersangkutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini namanya kita samarkan baik. Ini aslinya dari mana, Mas? Saya dari Tegal. Tegal. Jauh ya? Jawa. Dari Tegal. Terus kemudian ini
Masnya jauh-jauh datang ke sini. Sebenarnya kita juga bersyukur juga Iya, ya. iya. Semoga saja nanti tadi sempat cerita kepada Ki Macan, semoga nanti bisa membantu. Iya. Tetapi terlebih dahulu kita melakukan konten ini kan berdasarkan persetujuan dari Mas yang bersangkutan Iya. dan mengizinkan. Semoga Iya. ini bisa menjadi pembelajaran Iya. ngoten ya, Buat Ki, yang ya. lain juga. Buat semuanya gitu. Nah ini terlebih dahulu Masnya yang jauh-jauh dari seberang sana yang datang ke sini menyeberangi pulau. Ya toh ini nyeberang pulau Iya, ya. nyeberang pulau. Ya, ini mau menceritakan lebih lanjut. Mas Jawir gak kerpean ya, soalnya pertanyaan takutnya Mas Jawir itu suka ngeblank. Iya toh, soalnya wis sepuh. Ini Masnya bisa dicoba ceritakan terlebih dahulu gitu. Sebenarnya yang melatar belakangi Masnya ini untuk melakukan kayak begitu gitu loh, pesugihan. Sebenarnya pesugihan itu ada banyak ya. Iya, praktek Mas. Praktek pesugihan itu apa gitu? Sebenarnya yang utama itu ya masalah ekonomi. Ekonomi ya. Masalah ekonomi. Terus itu masalah ekonomi ya. Perekonomian yang tidak mencukupi bagi saya dan keluarga saya. Oh, memang ini keluarganya sampai Ya, bentar Mas Jawir. Oh, Tapi kalau untuk makan bisa kan? Hampir nggak bisa. memang ini mohon maaf, ini waktu di sana di tempat berada itu Masnya kerjanya apa? Dulu sebelum saya melakukan praktek seperti ini, dulu saya kerja untuk harian. Oh, Harian. Tapi tiap hari itu dapat kerjanya. belum tentu. Oh, Serabutan ngono. ya. Anak ada berapa? Anak ada 3. Ada 3. Telu. Ya. Lah kok yo akeh anake sampean iki? Masih hidup semuanya? Saya nih. Hah? Oh, guyung-guyung wae rek wongnya. Terus Oke. berarti ini Masnya buruh serabutan. Ya. Itu kalau buruh serabutan untuk makan aja terkadang susah. Anak banyak. Anaknya masih hidup apa Anaknya ada yang masih hidup, orang. yang meninggal? Ada yang sudah meninggal. Ada yang sudah. Oh. Meninggal murni apa meninggal karena dari faktor babi ngepetnya itu? Heeh. Meninggalnya karena perjanjian Oh. Masih sisa berapa? 1. Oke. Itu. Bu, Ya. masih sisa 1. Si. Ini sebenarnya Mas waktu itu sebelum melakukan tertarik untuk hal yang seperti itu selain dari faktor ekonomi yang mendesak. Ya, terus kemudian akhirnya kenapa kok ngambil pesugihan yang si babi ngepet? Kenapa nggak pesugihan yang lain? Toyol kah atau opo ngono? Waktu itu saya dikasih mimpi. Mimpi. Iya, mimpi itu berulang-ulang kali. Terus nggak sekali 2 kali ya. Dengan mimpi yang sama. Seolah-olah itu udah bisikan ya udah. Bisikan gitu. Aku harus mengambil pesugihan dengan cara seperti itu. Di mimpinya itu sebenarnya dia lebih menjurus seperti apa? Apakah seperti apa cerita di mimpinya itu, Mas? Untuk mencari sesuatu yang instan. Oh, mimpinya itu ketemu sama babine atau ketemu sama siapa atau bagaimana? Atau ada seperti apa petunjuk apa di dalam mimpi? Ada satu petunjuk Oh, ada satu petunjuk. Oh, iya. Untuk datang ke mana? untuk datang ke sebuah gunung di daerah sana. Di daerah deket-deket kono. Ya, Nanti lek kono gunung apa nih? Ada beberapa gunung. Ada Nanti beberapa kalau gunung. misalnya saya tunjukkan gunung itu nanti yang pada mentalnya rendah, imannya rendah pada sama semua. Pokoknya gunung itu dah. Jangan ya, berarti Iya. dirahasiakan. Iya, iya. oke, ini baik-baik. Oke, nah perjalanan dari mimpi terus kemudian berkali-kali sehingga mengakibatkan Masnya ini memutuskan untuk ke sana. Ya, Sesampainya di sana Mas ketemu Kabisopo. ada satu juru kuncanya di sana. Oh, no kuncen belum, no kuncen. Berarti kayak kurang lebih Gunung Kawi ngono ya, no kuncen iki sampe. Iya, ada seperti itu Mas Ada Jawir. juga, ya. Yang saya tahu untuk wilayah gunung yang mendekati daerah itu Heeh. ada 3 kuncen, yang mana di situ ada kayak petilasan. Oh. Seperti itu khusus untuk
babi ngepet segala macam, di situ ada semuanya. Mungkin dia memilih untuk yang si babi ngepetnya ini. babi ngono Ya. Oke. Nah terus tak dulu ya. Oke. Terus iki masnya sampean pada saat sudah berada di sana ketemu sama si kuncennya, itu sampean disuruh apa? Awalnya itu nggak langsung dikasih petunjuk. Iya, awalnya nggak dikasih petunjuk dulu, disuruh mikir-mikir dulu. Oh, pilihan kembali si kuncen. Si kuncen itu memberi pilihan. Iya. Ini sebenarnya nggak bagus, Iya. gitu ya. Tapi kembali lagi si manusianya untuk memaksakan itu semua. Oh alah. Sebenarnya udah dikasih tahu oleh si guru kuncen, akhirnya efeknya seperti ini. Ya, itu. Berarti kalau ini si kuncennya sebenarnya itu juga sudah mewanti-wanti dari Iya. awal sebenarnya juga Semua bagus kuncen loh, seperti ya, itu Mas Jawi ya. Tapi kembali si manusianya sendiri. Manusianya. Yang penting dia sudah mengingatkan efeknya seperti ini. Oh. Itu. Berarti sampai disuruh mikir-mikir. Iya. Nah, berapa lama itu sampai mikirnya? Pada saat berada di sana. Iya, pada saat di sana itu Terus sampai di gunung itu memang berapa lama? kurang lebih 3 hari. 3 hari ya. Saya ngasih makan sopo itu. Maaf ya, kan guyon dong. Oke, berarti selama 3 hari sampai berada di sana sambil mikir-mikir. Terus kemudian akhirnya sampai membuat suatu keputusan, baiklah. Itu si kuncennya pada saat sampai disuruh mikir-mikir, kuncennya itu memberitahu efeknya. Iya. Oh, salah satu bisa disebutin nggak efeknya apa? Salah satunya ya itu tadi, kehilangan. Oh, tumbal. Ya. Berarti harus ada pakai jasa Korban. Korbannya itu biasa orang tua kah, anak kecil kah, atau anak bayi kah, seperti itu. Biasanya tumbal yang diminta dari babi ngepet tersebut apa? Anak kecil. Anak Oh. kecil. Oke. Oh, jadi anaknya sampai. Ya bisa anak dia, anak saudara-saudara dia, dan juga anak tetangga-tetangga bisa dihantam Mas Jawir. Oh, baik. Seperti itu. Anak tetangga? Yes. Tapi asalkan anak dari keluarganya itu udah habis, Oh. baru anak-anak tetangga. Oh. Bisa Mas Jawir. Oke. Ya, lanjut. Nah, Masnya ini udah capek di sana. Terus kemudian kuncinya udah memberitahu untuk permasalahan bahwa akan memakan anaknya sampean. Nah, terus kemudian sampean iya aja ngono. Iya. Mungkin Tanpa memikir panjang tanpa lagi pikir ya. panjang. Karena itu tadi tingkat keimanannya sudah udah ini. menipis Mas Udah Jawir. Jadi nipis. udah nekat untuk apapun yang akan terjadi, yang penting saya makmur dan kaya. Oh iya, sebenarnya sampai kalau seandainya dari segi nggak bisa makan, terus kemudian memang ada dendam apa sih kok sampai akhirnya kok membutakan, akhirnya mengiyakan pada waktu sampai merasa bahwa posisinya itu sebagai buruh yang nggak ada uang, memang ada apa gitu loh? Yang saya rasakan waktu itu ya, saya merasa Tuhan itu tidak adil sama kehidupan saya, karena serba kekurangan. Terus jadi akhirnya belum lagi dihina-hina, Pasti dikucilin. dikucilin. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, masnya, pas pada saat 3 hari itu, apa yang dilakukan oleh kuncen untuk bisa menemu dengan sosok dari babi ngepetnya itu? Apakah kamu harus puasa di tengah hutan itu, Atau kamu ada harus- ritual tertentu? Iya, ada ritual tertentu. Ada ritual dan benar ada puasanya. Ada puasa nih bisa. Berapa hari kali masnya puasa? Puasanya 3 hari 3 malam. 3 hari 3 3 hari, malam. 3 malam. Dan akhirnya, sebentar, 3 hari 3 malam untuk makan sama minumnya pada saat meditasi di sana apa? Ya apa yang ada di situ? Oke. Mungkin Saya rumput apa itu? makan rumput bisa. Saya. Biasanya orang-orang seperti itu, Mas. Belum. Daun-daun ujung Iya. dari pepohonan, dan airnya tuh Air hujan. air hujan, tetesan embun. Oh, bener-bener ini yo. Ya. Nekat. Nah, kuat. saya mau tanyakan, pada saat hari keberapa Masnya ketemu dengan sosok jin pesugihan babi ngepet itu? Setelah 3 hari, Oke. setelah selesai. Oke. Bentuknya seperti apa? Pas pertama kali ngelihat? Bentuknya itu menyerupai babi, ya, tapi dia besar. Besar. Sebesar kerbau lah. Besar. Takut nggak ngelihat pertama kali? Awalnya takut.
Takut ya. Oke. Tapi kan udah nekat ya. Jadi mengalahkan semuanya ya. Oke. Buset. Itu loh yo. Ya. Terkadang kalau dia bilang awalnya takut tapi karena nekat akhirnya mengalahkan semuanya. Sebenarnya prinsip itu pun juga harus dipakai di saat sampai dalam masa kondisi yang miskin, Iya. nekat untuk berjuang Iya, gitu loh di betul. jalannya Tuhan gitu kan pasti Ya. akan ada solusi ya. Betul. Oh, malah ini Oke. ke situ. Ya tapi Isra Popo itu kan pilihan ya. Terus Isra Popo. setelah ketemu dengan sosok jin babi ngepet itu, adakah pesan dari babi ngepet itu untuk emasnya? Atau diberi apakah untuk bekal pulang ke rumah? Ada Apa? Oh, ano? 1 lembar kain. 1 lembar kain. Itu kain ajaib yang tiba-tiba muncul atau kain itu udah dipersiapkan sama kuncennya? Tiba-tiba muncul. Oke. Tiba-tiba Ya, ada ya. ngono. Tiba-tiba Kain putih, kain hitam itu ya kulit dari babi Oh, tersebut. itu sebenarnya kulit Sebetulnya. aslinya kulit Aslinya. kulit gaibnya gitu ya, Betul. Ki, ya. Tetapi di pandangan manusia itu adalah kain. Iya. Oh, kalau gaibnya itu kurang lebihnya kulitnya Ya, babinya. kulitnya. Terus pada saat sudah transaksi seperti itu, apa pesan dari jin babi ngepet itu dengan Mas sebelum pulang ke rumah? sebelum pulang ke rumah saya dikasih wejangan. Oh, dari si Oh, jin ano. itu. Ya, si ikut. Wejangan ibaratnya itu timbal balik. Oh, Timbal balik, ya. oke. Apa itu? Setiap malam Jumat saya harus berkuduk. Wik pemirsa. Aduh, kacau. Lah yo, Lah kan ada istrinya Mas. Gimana itu? Saya bisa cari alasan. oh, berarti ada hari tertentu untuk week sama si Wow. itu. Oh, ya. Mas Cewir mau. Hah? Mau lah. Aduh, Ojo. saya mending pakai Indomie aja, Mas. Terus selain pesan itu tadi wejangan yang diberikan sama si sosok pesugihan si babinya itu tadi, Iya. selain wig apalagi timbal baliknya yang harus ini kayak yang kamu kerjakan yang mendapatkan uang. yang informasi yang diberikan si babi ini ku mau. Itu tadi setiap saya 1 tahun sekali harus ada tumbal. Tumbal manusia itu, Manusia. anak-anak itu. Oke. Sampai iki praktek yang kayak mengikutin pesugihan kayak instan itu udah berapa lama, Pak? Kurang lebih sudah berjalan 6 tahun. 6 tahun. Sudah dapat apa? Banyak. Oke. Oke. Usahanya apa biasanya kalau kayak gitu-gitu? Saya sekarang toko bangunan. Toko bangunan. Ada berapa toko bangunan di daerah Masnya? Ada 10 guys. Weh. Toko bangunan guys. Iku di daerah desa Daerah. sampean? 10. Iya, tapi nyebar. Nggak nyebar di desa itu aja. Oke. Terus kan 10 cabang tuh. Iya. Terus Mas nggak mungkin kan Masnya sendiri yang satu jaga? Itu siapa yang jaga? Ada orang kepercayaan saya. Saudara pasti ini. Salah satunya ada saudara, ada orang lain. Ntar itu lagi, itu. Sebelum kita kupas ya Mas Cewir ya. Biasanya nih dari orang kepercayaannya dia ini itu adalah korban dari penumbalan anaknya. Biasanya nih ya untuk membalas ketidakenakannya versi manusia. Versi Jadi manusia. sudah anaknya meninggal, ya udah kamu saya Pegangin. satu tempat usaha ini biasanya. Tapi kita tanya dulu. Nah, bener nggak itu? Iya. Ya, Iya. biasanya seperti itu. Tapi kan dia nggak tahu kalau anaknya jadi tumbal saya. Oke. Jadi setiap setahun sekali Masnya harus ke gunung itu lagi untuk menumbalkan seekor kambing ya. 1 tahun sekali juga mengorbankan nyawa anaknya. Iya. Jadi ke gunung dulu untuk menumbalkan si kambing apa korban dulu tumbal baru ke kambing? Korban dulu. Oh. Jadi 1 hari setelah korban Mas wajib untuk ke
gunung itu ya, untuk menumbalkan si kambing ya. ya. Oke. Oh, berarti wis ono modal untuk beli kambing. Ya iyalah, paling kecil Mas Jawir. Oh iya. Terus saya penasaran kalau kayak gini ya. Terus pas pada saat ritual yang Mas bilang tadi setiap malam Jumat yang harus Week-week. berhubungan dengan jin itu di jam-jam berapa biasanya si jin itu datang? Di jam antara jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Terus harus ritual apa yang harus Mas kerjakan untuk sebelum jin itu datang untuk berhubungan? Sebelum datang saya mempersiapkan kamar khusus. Di situ saya kasih bunga. Ya bunga. Pengantin. Aduh, bunga terus. Saya tanya lagi. Terus Biasanya berhubungan kan macam-macam nih Mas. Kalau jin sama siluman segala pesugihan itu macam-macam ya. Tapi kalau saya menarik sekali kalau untuk babi ngepet ini. Babi ngepet ini biasa meminta hubungan dalam satu malam itu berapa kali dengan Mas dengan dengan masnya untuk week. Week berapa kali? Bisa 6 sampai 8 kali. Oh, gak gempor kowe, Mas. Gempor aku kowe. Ya itu tadi Mas. Aduh, setiap pekerjaan ada risikonya. Oke. Mau kemarin naik anu Iya. yo. Walah, Mas. Oh, Mas iya, ya, sampai. Mas inilah namanya ya. Masnya. Terus, nah, saya masih penasaran pada saat Week. ritual enggak usah. Oh. Ritual yang akan babi ngepetnya. Oh, iya. Yang Mas kerjakan sendiri nih. Mm. Itu di hari-hari biasa boleh ya? Oh, boleh. Oke. Dari jam berapa ke jam berapa kalau juga? Sama jam 9? Jam 9 ya. Antara jam 9 sampai jam 3 pagi. Jam 9 jam 3 pagi sampean melakukan operasional beroperasional. Oke. Ritual yang harus disiapkan sebelum Masnya jadi babi ngepet. Ritualnya itu saya suruh istri saya Iya. mempersiapkan. Ngomong-ngomong ini istri udah tahu Masnya babi ngepet? Oh, Udah sama. Kerjasama. Iya. Oke, terus lanjut Mas. Terus. mempersiapkan peralatan Berupa apa? lilin. Lilin mau warna nggak ngaruh? Nggak, apa aja? Pokoknya lilin. Apa aja Oke, lilin. terus? Apa namanya itu? Tampak. Nampak. Nampan. Oke, Terus Sama kain hitam. kain hitamnya itu. Oh, oke. berarti lilin, nampan, kain hitam. Nggak perlu bunga-bunga berarti. Oh, Bunganya malam Jumat. cukup di malam pertama. Oke. Malam Ya. pertama sekali malam pertama Aduh. 7-6 ronde rek. Waduh. Tapi menarik juga yo. Pada saat week meneh yang dibahas. Ya. Mohon maaf ya rek ya. Soalnya penasaran aku. Dia kan pertama kali Masnya ini ngelihat pada saat ini sosok itu adalah seekor babi sing gede seperti kerbau. Nah, ini pas sampean di week dia itu sampean week babi gede ngono. Enggak. Oh, enggak. Oh, enggak. Berbentuk Berbentuk sosok perempuan yang cantik. pantesan. 7 kali doyan sampean berarti. Berarti nanti Mas Jawir kita coba tarik mediator ya, Ya. untuk masukin. Tapi boleh kali Mas ya? Ya. Terus kemudian ini kan kita udah bahas untuk beberapa hal untuk Masnya. Nah ini tadi wibutnya sudah. Terus kemudian ritual yang dipersiapkan itu sudah. Bener gak sih itu kalau di film-film di saat sampean melakukan operasional istri sampean yang menunggu jika apinya itu bergoyang itu menandakan bahwa sampean dalam bahaya. Benar. Betul. Bener itu. Terus kalau disepuh, emang betul Mas langsung muncul situ. Ya. Oh, itu kekuatan yang dibilang kekuatan yang kain hitam tadi Mas Jawi. Kekuatan kain Ya. hitam. Oh, Betul. terus ritualnya ini penasaran. Sampean kan dikasih sama si kain hitam. Iya. Itu kain hitamnya sampean pakai untuk apa itu? Itu fungsinya sebenarnya untuk mengelabui. Oh, ngelakui. Aku udah kain hitam. Oh, nanti kain hitam ya. Orang. Oh, di sana nanti. Oh. Nggak apa-apa. Oh, iya, Nanti bisa. pas pada saat penarikan Oh, saja. penarikan. Terus itu berarti dia mengelabui ya maksudnya, Mas? Mengelabui penglihatan mata manusia. Mata manusia. Jadi sebenarnya kayak gini Mas, menurut penjelasan astral ya Mas Jawir ya. Heeh. Pada saat dia melakukan ritual babi ngepet, dia disarungin seperti ini duduknya. Oh. Nah, tiba-tiba si manusianya ini hilang, tinggal kainnya aja.
Jadi penglihatan dari manusia itu seperti babi. Padahal sebenarnya dia sendiri berjalan, Mas. Berjalan seperti manusia layaknya berjalan. Tapi di penglihatan manusia itu babi. Oh, bener itu. Seperti itu biasanya. Berarti orang bilang bahwa dia adalah babi ngepet, sebenarnya orang lain yang melihatnya itu seperti sosok babi. Betul. Tetapi secara nyatanya ya sampean ya tetap nggak berubah apa-apa, tetap Iya. menjadi manusia dan berjalan begitu. Tetapi orang nggak bisa melihat gitu. Orang nggak bisa lihat. Oh. Iya. Ya, Jadi ya. tetap gesek-gesek, sebenarnya punggung yang gesek-gesek ke tembok gitu. Oh, Ya. itu kapan gesek-gesek buat apa itu? Buat ngambil uangnya. Oh, Iya. Iya, sebelum itu kan saya udah ini nyari target. oh nyari target mana yang orang Malam kaya. ini di sini, malam ini di sini. Oh ya, begitu ya. Jadi Oke. malam ini di sini, malam ini di sini. Nanti malamnya tinggal aku gesek-gesek badanku ke sana gitu. Berarti gesek-geseknya itu sebenarnya sampean yang menggesek-gesek bentuk Iya. manusia, tapi orang Melihat. mungkin supernatural atau orang yang lain melihat itu adalah seorang babi yang gesek-gesekin. Betul. Oh, alah ya. Betul. Terus kemudian ini Ki, saya Iya. Mas yo, aku tak ngomong di Mas. Iya. Mas, saya aku tak ngomong Ki Macan. Iya. Ki, ini untuk suatu fenomena babi Iya. ngepet. Cara ada nggak menurut supranaturalnya Ki Macan sendiri untuk menjaga uang agar terhindar dari praktek yang diambil si babi ngepet ini, sebenarnya ada nggak menurut Iya. Ki Macan yang bisa diinformasikan ke penonton? Ya, untuk menghalang, untuk supaya si babi ngepet ini nggak bisa ngambil ya. Betul. Kita plastikan barang berharga kita seperti duit dan emas melalui kantong kresek warna merah. Oh, Dia tidak akan bisa melihat itu. oh, Di plastikin. oh, mungkin dia tidak. Kamu dikasih tahu seperti itu enggak? Enggak sama ratumu. Jadi yang dilihatnya cuman yang di luar dari plastik itu. Di luar aja. dari plastik itu. Betul. Berarti itu untuk menghalau uang yang bisa diambil sama si babi ngepet. Betul. Kalau yang kemarin si tuyul itu pakai kawat tembaga. Betul. Ini kalau untuk babi ngepet bisa disimpan duitnya di dalam plastik Betul. berwarna merah. Merah. Terus kemudian selain itu juga jaga rumah kalian itu dengan ibadah, Teh. Betul. Ya. Ini ibadah juga. Banyak-banyak ibadah. Kalau muslim mungkin sering gunakan rumah kalian itu untuk sholat tahajud ya. Iya. Terus kemudian untuk agama yang lain, agama Hindu pun juga ada kok sholat meditasi malamnya dengan puji-pujian Gayatri dan lain sebagainya. Itu ada ya. Itu juga. Terus kemudian jangan lupa juga pokoknya kasih energi positif di dalam rumah dengan kekuatan Tuhan dengan cara kalian beribadah di dalamnya. Betul. Itu pun juga akan melindungi rumah kalian dari gangguan-gangguan yang bersifat-sifat seperti itu, ngono Iya, ya, Ki, betul, ya. betul. Oh, tapi nggak ada salahnya juga kalau kalian untuk para penonton double protection, Iya. 2 kali penjagaan dari ibadahnya iya, kemudian dari nyatanya yang tadi dibilang sama Ki Macan dikasih plastik berwarna merah untuk menjaga uang kalian pun juga tidak bisa diambil sebagai ngepet. Kalaupun seandainya tuyul, Iya. kasih kawat tembaga di dalamnya. Betul. Ngono ya. Terus apa lagi? Ya. Pas pada saat itu, oke, sebenarnya saya bingung juga ya Mas. Iya, Dewi, iya. ya. Aku tanya. Saya bingung juga. Oke. Terus setelah 6 tahun udah berjalan, sudah berapa korban untuk ditumbalkan? Oh iya. Setelah selama 6 tahun itu 6. 6 ya. Setahun sekali. Oke. Jadi gini Mas Cewir juga. Ini anaknya dia kan ada 3, Ya. terus kemudian 2. Itu anaknya sampean, ini kan dalam perjalanan menuju ke 5 tahun sampai sekarang masih mengikuti praktek dia toh. Itu anak yang pertama sama yang kedua yang sampean meninggal itu di tahun keberapa itu? Tahun pertama sama kedua. Terus kemudian sisanya yang keempat Anak anaknya saudara-saudaranya. itu tadi yang kamu suruh jagain usaha toko bangunan sampean. Ya, tapi pintar juga loh. Uang dari babi ngepetnya itu dibukaan usahanya supaya dia tidak terkesan pengangguran. Pintar. Ya. Oke, supaya nggak terkesan pengangguran. Apalagi Mas Jabi. Apa mana itu? Jadi Oke, gini aja wes. Ini tadi sama udah menceritakan, terima kasih banyak ya toh. Terus sampai jauh-jauh datang dari sana ke sini. Sebenarnya sampai menginginkan apa dari tim Pintu Misteri, terutama sama Ki Macan, Mas? Sebenarnya yang saya inginkan itu saya ingin berhenti. Ingin berhenti. Nah, berarti sampai ingin berhenti, ingin memutuskan kontrak dari babi ngepet. Iya. Kemudian tadi
Gimana Ki sampai? Iya. Biasanya dia tahu sendiri kok sebenarnya kalau efek dari pemutusan kontrak itu biasanya akan meninggal semua keluarganya yang disayanginnya. Berarti sampean waktu ada perjanjian sama si babi ngepetnya tadi kemak dulu itu kalau sampean mau berhenti apa yang dia bilang? Semua anggota keluarga saya meninggal. Biasanya seperti itu Mas Yawir. Jadi ya itu tadi, nanti saya coba untuk masukkan media ya Mas Yawir ya, Iya. biar komunikasi seperti apa. Betul. Biar betul. tahu akhirnya maunya gimana. Maunya seperti apa? Ya apapun itu yang akan terjadi nanti, ya itu udah keputusan yang Keputusan dari dari awal. sampean. Memang sampean udah siap kalaupun seandainya nanti menerima resikonya. Insya Allah ya. Misalnya apa yang Mas inginkan sebenarnya dengan pemutusan kontrak ini, yang maunya seperti apa? Jadi gini, karena saya udah merasa bersalah, merasa berdosa. Jadi saya ajalah yang menanggung semua itu. Biarkan saya yang menanggung semua itu. Berarti dia mulai sadar ya Mas saya kira. Nggak apa-apa, saya berkorban demi keluarga, nggak apa-apa. Nah, Oke. terus kalau seandainya nanti ternyata resikonya semua keluarga yang meninggal bagaimana? Saya pengennya itu cukup saya aja. Oh, Ya, saya akan coba membantu, tapi semampunya saya. Semampunya, Karena itu ya. sesuai bernegosiasinya mereka berdua, Mas Jawir. benar. Itu. benar. Dan satu hal lagi, Mas Jawir. Kalau untuk babi ngepet asli dengan babi ngepet palsu, itu banyak perbedaan. Apa itu Ya. perbedaannya? Ki? Dia tidak 100% sama Mas Jawir dengan babi ngepet asli. Babi ngepet aslinya biasanya babi ngepet jadian itu tangannya dari sisi sini ke sini itu tangan manusia. Nah, kakinya juga dari segini manusia. Taringnya lebih condong ke dekat mata. Dan bulu putih ada 2. Pas bagian pusat sini ada garis bulu putih, sama di sini garis bulu putih. Itulah babi ngepet. Jangan babi asli kalian sebut babi ngepet. Kasihan babi aslinya kalian bunuh. Gitu. Terus kalau Ki Macan sendiri sebenarnya melihat kan itu tadi si masnya ini Ya, bilang bahwa ya. itu adalah hanya mengelabui saja, Ya. sedangkan wujud aslinya itu juga tidak berubah. Betul. Kalau orang katanya menangkap babi ngepet itu sebenarnya bisa nggak sih ditangkap babi ngepet? Babi ngepet itu bisa ditangkap. Terus Nih, kalau untuk menangkap babi ngepet sebenarnya simple Mas Jawir. kenapa nih? Sekali dia udah masuk tempat kita dan kita yakin kalau itu babi ngepet bukan orang lain yang mencuri uang kita Uang ya. kita, Nah, sebelum di jam-jam tertentu kita taburkan garam grosok depan rumah. Garam grosok yang kasar. Garam kasar. Dan buat tali warna merah, tali wall dari warna benang merah. wall gitu ya. Ya. Kita buat pagar. Ya. Pagarin rumah supaya si babi ini tidak bisa keluar. Ya, betul. Tapi kita buat pintu. Pintu di pagar. Nah, di sininya garam grosok. Jadi dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar lagi ke sana. Itulah biasanya itu digunakan oleh orang-orang kejawen pada saat itu. Untuk menangkap sosok babi ngepet. Babi ngepet. Dan pada saat ketangkap dia wujudnya manusia atau si babi? Ya itu tadi yang saya bilang tadi, seperti babi tapi masih manusia. ada manusianya. Seperti itu. Ini lumayan bagus masnya. 6 tahun dia menggelutin ritual babi ngepet, aman-aman aja. Nah itu tadi kebudayaan itu ya seperti yang kejawen, seperti orang-orang Bali melakukan. Itu skalanya budaya dengan Niskala. tren sekarang. Nah sekarang kan posisi tren udah seperti ini Mas Jawir. Ya. Budaya sudah tidak digunakan lagi. Ya, Nah, dianggap kampungan yang Nah, budaya. sedangkan si tren ini tidak akan bisa menangkap si babi ngepet itu kalau Iya. dengan metode Tren sekarang. Nah. Hanya bisa budaya yang bisa menangkap. Karena sekarang orang kan berpikir bahwa manusia milenium. Panji manusia milenium. Jadi walaupun pakai CCTV, oke lah. Iya. Dia pakai CCTV dengan teknologi Heeh. baru. Tapi nggak bakalan bisa teknik manusia Betul. modern untuk menangkap si babi ngepet karena Iya. yang hanya bisa menangkapnya pun juga budaya gitu loh ya, kebudayaan yang diajarkan dari
warisan-warisan leluhur yang bisa menangkapnya gitu. Kenapa beliau tidak tertangkap? Ya itu tadi karena budaya kita sudah semakin tahun semakin mengikis. Jadi mereka tidak tahu cara menangkap babi ngepet sebenarnya. Oke. Oke lah bagi. Jadi ini tadi ya Rek ya, sahabat Pintu Misteri dan juga para penonton, Kim Macan sudah menjelaskan beberapa hal tentang cara penangkalan babi ngepet, baik itu cara menjaga uang kalian. Ini kayak aja si babi ngepet ini lebih identik untuk menjaga kesemuanya itu dengan sesuatu yang berwarna merah ya. Oh iya, ini tadi ya, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Nah ini tadi si masnya yang jauh-jauh dari sana ingin memutuskan kontrak dengan sosok si babi dan minta bantuan dari Kim Macan, ya kan nanti. Tapi masnya ini udah siap kalaupun seandainya apapun itu yang terjadi, lebih baik aku saja yang diambil, jangan merembet-rembet yang lain. Nah mas, kalau sampai yang diambil terus kemudian keluarga kalian sampai miskin lagi, apa? Sampai siap? Mau kita jalan lagi. Oh iya, wes. Makanya ini tadi masnya kan udah kekeh seperti itu. Semoga saja nanti ada solusinya. Nanti Kim Macan akan menarik sosok si babi ngepet yang pernah diajak saat yang ditunggu-tunggu untuk tim Pintu Misteri Kim Macan untuk membantu si masnya. Nah di sini Kim Macan akan melakukan proses mediumisasi penarikan sosok si babi ngepet, jin yang dilakukan pesugihan sama masnya. Mas, nanti sampai udah siap ya. Siap. Apapun nanti negosiasi yang akan Kim Macan lakukan, semoga ada solusinya, ya. Wonten ya Ki ya? Iya, betul. Betul seperti itu ya. Berarti nanti dengan melakukan mediumisasi, nanti masnya juga bisa menanyakan sesuatu hal. Dan apapun hasil dari mediumisasinya, ya mau bagaimana lagi? Ya harus siap dengan itu, ya. Saya coba coba untuk menarik dulu ya Mas Javier. Oh, Jet, monggo. Ya, besoknya. Nah, ini untuk para sahabat Pintu Misteri, kita punya satu mediator namanya Ratu Minaj. Ini kek dari Bali yang bergabung bersama tim Pintu Misteri sebagai mediator, namanya Ratu Minaj. Ngoten ya. Ngomong Iya. Iya. Ojo lali dukung terus konten Pintu Misteri ya. Ini Kim Macan mencoba untuk menghadirkan terlebih dahulu sosok astral tersebut. Sapan deg-degan orang. Oke. Pun Ki. Udah. Berarti ini di mana nih posisinya nih? Ya, boleh agak ke tengah Sosok sedikit. brandnya tuh Ratu kamera Ya. ya. Agak mundur nggak apa? Mundur aja lagi. Agak berat ya. Agak badan. berat, ya. Lagi mundur. Ora apa-apa, ini nama juga anak tim itu. Mundur sama mana ya? Oh iya lagi. Gosrek koyo duit gosrek. Coba pegangan tangannya berdua. Pegang. Monggo Ki. Pegangan tangannya berdua, kiri kanan, oke. Merem. Kotok. Emang wanok Astagfirullahaladzim. Lepas. Silakan ditanya. Oh, Mas, sapan minggiro. Ya. Nah, tak apa lagi. Maaf saya undang di sini. Kenapa? Ya. Saya undang di sini untuk menanyakan perihal yang mana saudara saya yang sudah ya siapa ya namanya kita tidak bisa sebutkan di sini. Pasti tahu sendiri. Masnya itu tadi yang mengaku bahwa dia pernah melakukan sampai saat ini masih terikat dengan kontrak untuk babi ngepet. Iya. Dia mau kedatangan dia ke sini minta pertolongan dengan kami untuk memutus kontrak dengan Anda. Tidak bisa.
Kenapa tidak bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah menjalankan hubungan itu. Kamu senang menjalankan hubungan dengan orang itu? Senang. Sudah berapa tumbal yang kamu ambil dari orang itu? Udah banyak. Udah banyak. Nah, kalau misalkan dipaksa untuk memutus kontrak itu, apa efek yang akan didapat oleh orang itu? Seperti dulu, jatuh semiskin-miskinnya. Oh, lebih jatuh daripada yang dari awal ya, Mas. Ya. Terus untuk dia dan keluarganya sendiri aman. Dia tidak masalah untuk hartanya habis asalkan dia dan keluarganya selamat. Boleh? Tidak, saya mau istrinya. Dan saya menemani dia. Gini aja, nggak bisa kamu ambil dianya aja. Tidak bisa, saya mau istrinya aja. Oke, ada lagi tanyakan Mas Jalil? Sebenarnya begini. Piye yo rek yo, sajane yo salah manusianya juga. Kenapa dia Iya. juga mau melakukan praktek? Nah, gini. Si masnya ini sudah menyadari kesalahannya dia. Kalau mau miskin silahkan miskin, tapi kalau seandainya mau mengambil nyawa, biarkan dia yang menjadi korbannya. Untuk anaknya yang masih satu, terus kemudian istrinya, biarkanlah. Tidak bisa. Sudah Istrinya tetap istrinya. Nggak bisa. Jadi udah perkontrakan seperti itu Mas Jalil. Nanti saya buat dia hancur kalau tidak mau memberikan istrinya pada saya. Nah, kalau seandainya sudah diberikan istrinya, apakah dia bisa bebas? Tidak, tetap dengan saya. Serakah itu. Keenakan kali. Benar, kamu berhubungan sama dia kalau setiap malam Jumat berkali-kali. Iya. Sempat nggak suatu saat dia tidak pernah melakukan hubungan dengan kamu marah? Gara-gara istrinya. Makanya saya mau istrinya. Terus kalau kamu mau istrinya mau kamu apain? Saya jadikan tumbal. Memang kurang tumbalnya ya sama Kurang. anak. Kurang. Ngerti? Oh ya, kok serakah yo? Oke, tumbal-tumbal itu biasanya kau jadiin apa? Budak saya. Sebelum kamu dapat pesugihan yang ini, apakah kamu juga melakukan praktek pesugihan sama orang-orang yang lainnya? Tuh. Berarti ada banyak. Banyak. Oh banyak. Banyak yang minta sama saya karena saya selain bisa Oke. Untuk masnya apakah ada pertanyaan untuk Masnya, ya ini Mas? tadi dia untuk suatu sebenarnya begini, untuk suatu pemutusan kontrak dia mengatakan tidak bisa, tetapi kembali lagi Mas Jawir sama Kim Macan akan mengupayakan sesuatu hal yang lainnya karena kembali kuasa Tuhan itu mengalahkan dari segala-galanya. Tidak. Ya, tidak bisa begitu. Tuhan itu nomor satu. Tidak, saya yang nomor satu. Kalau di saat Tuhan aja maha pengampun, ya kan, pasti nanti akan ada suatu pertolongan yang lainnya. Aku yakin Tidak. seperti itu. Tetapi di sini Kim Macan menghadirkan sosok tersebut kan hanya sebagai wacana saja bahwa dari sosok babi ngepetnya itu seperti apa sih kalau ngutus kontrak. Ternyata dia tetap tidak mengizinkan, malah tetap mengambil keserakahan sampai akhirnya seluruh keluarganya akan diambil sama dia Iya, untuk betul. kepuasannya dia, ya. Iya. Tapi nanti akan ada upaya yang akan tim pintu misteri terutama Kim Macan lakukan, ya kan? Betul. Karena kekuatan tertinggi punya Tuhan bukan sampean. Tidak. No, ya nggak bisa. Enggak punya saya. Oh, kamu kan udah dapat banyak. Enggak mau Wah. Jadi hati-hati buat yang penonton untuk pesugihan, praktek pesugihan jangan deh, jangan. Lebih baik dihindari. Ya, jadi efeknya seperti ini. Dan si jinnya udah bermain darah gitu loh. Jadi susah untuk memutus kontraknya gitu loh. Cara satu-satunya yaitu tadi. Ya kita ikutin aja karena solusi itu kan terkadang akan mengikuti dari masalah yang dihadapin.
Ya saat ini mungkin Ki Macan hanya bisa menghadirkan ini, tapi Iya. insya Allah dengan kalau memang udah menjadi ridhonya Tuhan untuk membantu si Masnya tadi, pasti akan ada solusi yang lainnya. Tetap nanti akan saya bantu juga. Tetap akan ada setelah ini. Iya, tapi kita tidak mau mempublish untuk bagaimana caranya Iya. ataupun seperti apa, yo. Terus ini kita akan menanyakan aja lebih lanjut sama si ini. Ada pesan nggak untuk Kamu ada pesan nggak sama si Masnya itu? Berikan istrimu sama saya. No? Lu buat apa? Biar dia jadi milik saya. Oh, jadi dia itu tetap sebenarnya ingin memiliki si Masnya itu seutuhnya. Iya, itu kan Kamu kan udah punya banyak yang lain-lain. Tidak, Kenapa? tidak. Kamu berasalnya dari mana? Dari gunung apa? Oh. jangan di Oh iya. Oke. Jangan dibilang. Mohon maaf ya Rek ya, nggak bisa di ini. Ya. Ya, ini tadi informasi yang didapatkan dari si Ratu Babi Ngepet. Memang kamu secantik apa sih? Melebihi wanita ini. Melebihin wanita ini. Tapi ki wanita asli. Saya lebih dari ini dan Ya, saya mau ini. Saya mau wanita ini. Wah, aneh-aneh. Mau semua dimauin. Kau lah. Kecantikan wanita ini saya mau. Aneh-aneh orang no. udah. Ya wes. Pokoknya Udah, ya. itu tadi. Pulangkan saya. Iya, Iya, nanti dipulangkan. Tetapi Pulangkan saya. iya, nanti dipulangkan. Nanti kalau udah dipulangkan, pesan saya, ya kan, kamu kan juga makhluk ciptaannya Tuhan. Dimana nanti kamu pun juga akan mempunyai masa dimana penghisapan itu ada. Apa yang kau lakukan, Tuhan pun juga akan membalasnya. Tidak. Ya, itu pasti Rek. Semua makhluk ciptaan Tuhan itu pasti akan kenal namanya penghisapan. Ya kan? Pasti akan ada hal itu. Tidak hanya untuk manusia aja, untuk sosok-sosok astral yang lainnya pun juga. Jadi, kalau kau menanam suatu hal yang tidak baik, itu yang akan kamu dapatkan nanti. Entah kamu itu digencet ning dikek, disunduk anumu, kemudian dibong, ora ngerti meneh. Pokoknya itu nanti akan ada menjadi hukuman. Dan ini tadi aku yakin Mas yang jauh-jauh datang dari sana, datang ke sini kan tulus dan ikhlas, dan tadi sudah menginginkan benar-benar putus. Kalaupun seandainya miskin ya miskin, tetapi kalaupun seandainya meminta sesuatu hal yang lainnya, lebih baik dia yang berkorban. Itu kan salah satu bukti bahwa dia menyadari suatu kesalahan. Tuhan aja maha pengasih, maha penyayang, dan juga maha pengampun. Aku yakin nanti Ki Macan melalui leluhur pun juga akan bisa membantu lebih bagaimana untuk membebaskan si Masnya itu dari sampean. Tidak bisa. Apapun itu resikonya pasti bisa. Saya akan lawan. Ya silakan. Kamu lah ciptaannya Tuhan, ya kan? Kekuatan kamu itu tidak ada seberapa, tidak ada seujung kukunya dari Tuhan. Bukan. Ya kan? Nggak ada seujungnya, gampang. Kalau Tuhan udah berkehendak dan punya ini, dengan pertolongannya melalui arah mata angin di mana saja, kamu bisa dihempaskan. Enggak. Semudah. Saya lawan. Saya lawan kamu. Oh no. Ya wes. Ada lagi Ki? Pulang ke saya. Iya, kok Atau saya bawa anak ini. Oh, balik. Oh, tak ikat kok ini kene. Tambang-tambang. Oh, kita tambang. Yo wes, Ya, ngono. itu buat pelajaran buat kalian semua. Ya. Baiklah. Ya wes, sampaikan. Wes ora disampaikan. Istrinya. Oh, istrinya. Atau anak ini. Nah, tambang gue. Oke. Orang Kita tidak bisa lama-lama untuk menghadirkan sosok jin pesugihan ini karena efek dari jin pesugihan itu tidak bagus buat kita. Wah, ya wes Ki, silakan dikeluarkan Ki. Moncrotok hilang. Kasih minum. Ratu Minaj. Ratu Minaj, silakan minum Ratu Minaj. Mobil. Sek. Wah. Seru ya rasa jane rek ya. Ojo nangis. Enggak. Apa tadi waktu itu? Gak beneran lihat dia. Kenapa memang? Besar terus emang sih cantik banget. Cantik Banget. Dia minta muka saya ke dia. Mukanya diambil, tak bilang jangan. Dipegang gini habis itu pokoknya gede banget badannya. badannya. Gede terus
cantik banget, cantik pokoknya melebihi wanita normal lah cantiknya, cantik banget. Cuman telinganya itu nggak kayak manusia, Panjang. cuman mukanya cantik. Mukanya cantik. Pokoknya kalau orang laki ya ngelihat itu pasti tertarik. Suka, Ya pantesan si Mas itu Sampai mau 7 ya. kali. 6 tahun loh. 6 tahun setiap malam Jumat begitu. Setiap malam Jumat ya? Jumat. Malam Jumat begitu 7 kali. Besok seminggu ono peng sebulan ada 4, ya kan? 4 kali 7 piro rek? Iya, belum sama istrinya lagi. 28. Yo, 28 kali 12 piro rek? Terus peng no 6. Doyan Tapi maru. dia ada dendam sama istrinya. Oh. Karena waktu si kakak itu berhubungan sama yang ini, Heeh. istrinya tuh gedor Oh, gitu. Jadi istrinya ini makanya. mau diambil. Oh, gara-gara itu. Istrinya diambil. Oh, alah. Istrinya tuh udah dijadiin target buat dia. Udah ditagihan target. Oh. Ya, apapun itu nanti insya Allah ada jalan keluar ya Mas Yawir. Iya, pokoknya itu tadi. Dan ini tadi Mas Jawir, Kimacan ingin mengingatkan kepada para penonton juga para subscriber apa yang kita tayangkan melalui konten Babi Ngepet ini semoga bisa menginspirasi kalian bahwa jangan sampai tergiur apapun itu bentuk pesugihan, baik itu babi ngepet, babi ngempot, apa pokoknya jangan ya. Jangan tertarik apapun itu persugihannya. Kalau kalian pingin kaya, pingin sukses, berjuang, berusaha dan berdoa, sertakan nama Tuhan di dalamnya, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak sedekah. Ngono ya, untuk menuju kesuksesan kalian. Yo. Iya. Jangan sampai tergiur untuk melakukan hal-hal yang demikian. Itu namanya menduakan Tuhan, ya King ya. Nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Nah, ini tadi apapun itu, kalaupun yang diinformasikan melalui mediumisasi tadi memang tidak akan bisa, tetapi kami yakin nanti Kimacan akan melakukan proses lebih lanjutnya lagi, harus yang seperti apa, yang itu menjadi rahasia dari Kimacan, Mas Jawi dan juga si Masnya tadi. Tapi kembali lagi, semoga apa yang kami lakukan nanti pun juga bisa membantu si Masnya. Doain rek yo. Nah, tetapi pasti akan ada resikonya rek. Pasti itu akan ada resikonya, yang dimana pihak yang bersangkutan pun juga harus menerima resiko tersebut. Tapi kita berusaha untuk meminimalisasi, meminimkan risiko yang dihadapi. Kalau seandainya hartanya yang habis, ya biarkanlah hartanya. Yang penting dia mau berjuang dan berusaha mulai lagi dari nol dengan jerih payah dan keringatnya dia. Dan kembali lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta penguasa alam semesta. Ngoten iki. Ya, Wes, udah itu aja. baiklah kalau begitu, saya Mas Jawir. Dan saya Kimacan. Dan saya Ratu Minats. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.